Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, senang sekali pagi hari ini kami kembali menjumpai Anda dalam program Renungan Pagi. Mari kita siapkan hati kita sebelum kita memulai aktivitas kita pagi hari ini. Mungkin Anda yang sekolah, Anda yang bekerja, melakukan aktivitas di rumah. Yuk kita mulai pagi hari ini bersama-sama dengan Tuhan. Kita berdoa, siapkan hati kita. Bapa Surgawi, pagi hari ini kami siapkan hati, kami buka hati kami untuk renungan pagi, untuk kami boleh belajar kebenaran firman-Mu, biar kami semua dihibur, dikuatkan, disegarkan melalui kebenaran firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami buka hati dan kami persilakan Roh Kudus, ajar kami melalui kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Urapi hamba-Mu dalam segala keterbatasan hamba, biar hamba bisa menyampaikan tepat seperti apa yang Kau mau. Semua kami yang mendengarkan dimanapun kami berada, Roh Kudus berikan revelation, wisdom, understanding, supaya kami boleh mengerti akan kebenaran-Mu. Bekerjalah Roh Kudus di tengah-tengah kami, dan kami mempersilakan para malaikat Roh Kudus lakukan bagian kalian, layani umat Tuhan dimanapun mereka berada, supaya kami boleh mengalami Kristus melalui kebenaran-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu semua yang terkasih dalam Tuhan dimanapun Anda berada. Pagi hari ini yuk kita akan belajar sama-sama kebenaran firman Tuhan, dimana sebelum kita melakukan aktivitas kita pagi hari ini, baik Anda yang sekolah, kuliah, bekerja, ataupun Anda yang di rumah saja sambil membersihkan rumah dan sebagainya, yuk kita belajar kebenaran firman Allah pagi hari ini bersama-sama. Hari ini renungan pagi kita ambil dari kitab Yesaya pasal yang ke-42, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Nah yuk kita belajar sama-sama. Kalau Anda pelajari Yesaya 42, judul perikopnya adalah hamba Tuhan. Dan saya memberi judul untuk renungan pagi hari ini adalah hamba Tuhan sejati. Saya berkata bukan berarti kita mendengar firman Tuhan pagi hari ini belajar lalu kita mulai menghakimi atau kita mulai membuat sebuah penghakiman kepada orang-orang lain. Tapi saya lebih kepada daripada Anda menghakimi orang, lebih baik waktu kita belajar firman Tuhan ini kita mengintrospeksi diri kita. Apakah sebagai hamba Tuhan kita sudah menjadi hamba Tuhan yang benar, hamba Tuhan yang sejati, atau sebaliknya? Saya mau mengajak Anda untuk kita sama-samakan persepsi kita, perspektif kita terlebih dahulu tentang definisi apa itu hamba Tuhan. Saya percaya hamba Tuhan bukan berarti cuma orang-orang yang terpanggil melayani secara full time atau menjadi hamba Tuhan, pendeta dan sebagainya. Tapi hamba Tuhan adalah semua orang yang terpanggil menurut saya, yang memiliki sebuah panggilan dalam kehidupannya untuk melayani Tuhan dan melayani umat Tuhan. That is definition daripada hamba Tuhan. So saya mengajak Anda sebelum kita masuk lebih dalam, kita satukan perspektif kita tentang what is definition daripada hamba Tuhan, sehingga kita merasa bahwa firman ini bukan cuma untuk para pendeta tapi untuk kita semua, karena kita juga termasuk hamba-hamba Tuhan. Jadi sekali lagi saudara, hamba Tuhan adalah seseorang yang memiliki sebuah panggilan atau dipanggil untuk melayani Tuhan dan juga melayani sesama atau umat Tuhan. Jadi saudara, kalau saudara merasa bahwa kehidupan kita ada sebuah panggilan untuk melayani Tuhan secara personal maupun melayani umat Tuhan, berarti kita tergolong hamba Tuhan. Nah, saya mengajak Anda untuk kita belajar sama-sama. Kalau kita sudah sepakat bahwa kita semua hamba Tuhan, nah yuk kita belajar moving forward lebih dalam tentang apa sih ciri-ciri hamba Tuhan yang benar. Kenapa? Karena ada begitu banyak yang mengaku dirinya hamba Tuhan, tetapi kehidupannya nggak mencerminkan seperti seorang yang memiliki sebuah panggilan atau disebut hamba Tuhan. So, jadi saya mengajak Anda untuk kita belajar sama-sama pagi hari ini. Apa itu ciri hamba Tuhan yang benar? Saya nggak ngomong sekali lagi untuk kita mempelajari ini lalu kita menghakimi orang lain, sekali lagi garis bawahi, tapi lebih kepada waktu kita mempelajari kebenaran ini, kita mengintrospeksi di hidup kita dan menjadikan itu reminder supaya kita menjadi hamba Tuhan yang benar atau hamba Tuhan yang sejati. Hal yang pertama saudara, apa sih ciri dari hamba Tuhan yang benar? Yang pertama, kesetiaannya kepada firman Allah. Jadi saya yakin dan percaya menekankan sebuah pentingnya bagaimana Anda dan saya mempelajari dan mengajarkan firman Allah kepada orang lain. Saya tiba-tiba teringat Ezra secara pasal 7 di mana dikatakan mereka mengambil sebuah komitmen lebih daripada membaca, tapi mereka mengambil sebuah keputusan untuk menyelidiki firman Allah, bukan cuma membaca lalu melakukannya, lalu yang terakhir mereka mengajarkannya kepada bangsa yang lain, bangsa Israel terutama, kepada umat Tuhan.
So saya yakin dan percaya bahwa ciri yang pertama yang menjadi dasar kalau kita adalah hamba Allah itu terbukti dari kesetiaan kita kepada firman Allah. Nah, lucu kalau kita berkata bahwa kita hamba Allah, tapi maaf saudara, kita nggak pernah baca firman Allah tiap hari. Tiap hari kita baca Alkitabnya bolong-bolong, atau seminggu sekali kita baca Alkitab waktu di gereja saja. Dan menurut saya itu bukan hamba Tuhan sejati. Hamba Tuhan, saya percaya kita akan merenungkan firman Allah, melakukannya dan mengajarkannya kepada orang lain. Sama halnya ketika Anda baca Yesaya 42, di mana saudara berbicara menekankan kepada kita, mengajarkan kepada kita supaya kita menyadari bahwa pentingnya firman Allah dalam kehidupan kita, untuk kita baca, renungkan, pelajari dengan seksama, lalu lakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, lalu mengajarkannya kepada orang lain melalui pengajaran, melalui khotbah, dan juga yang paling penting adalah melalui kehidupan kita. Sehingga ketika setiap orang melihat hidup kita, mereka melihat ada firman Allah yang hidup yang kita lakukan dari kehidupan kita. Dan itulah hamba Tuhan yang sejati. Saya yakin dan percaya bahwa mentaati semua perkataan perintah Tuhan dan melakukannya, itu adalah ciri daripada hamba Tuhan yang sejati. So kalau kita berkata kita hamba Tuhan tapi kita nggak mentaati perintahnya, tidak mentaati apa yang menjadi firman-Nya, kita bukanlah hamba Tuhan yang sejati, saudara. Yang kedua, cirinya adalah kehidupannya menjadi teladan buat orang lain. Saya yakin hamba Tuhan yang benar, hidupnya harus sesuai dengan ajaran yang dia ajarkan. Hamba Tuhan sejati, hamba Tuhan yang benar, kehidupannya harus selaras, harus sesuai, harus alignment dengan apa yang ada dalam firman Allah atau apa yang diajarkan oleh firman Allah. Perkataannya, perilakunya, tingkah lakunya, kehidupannya harus persis sama seperti firman Allah, atau sama seperti persis yang dia ajarkan. Saya percaya hamba Tuhan sejati bukan cuma mengajarkan firman Allah atau mengkhotbahkan, tapi dia melakukan apa yang dia khotbahkan. Dia melakukan apa yang dia ajarkan. Dan itu sebabnya Anda dan saya bisa dikatakan seorang hamba Tuhan sejati as long if you menjadi teladan dalam kehidupan dan perkataanmu kepada orang lain. Dan itulah ciri hamba Tuhan yang kedua. Yang ketiga, ciri hamba Tuhan sejati adalah hatinya itu benar-benar hati yang melayani, saudara. Saya yakin dan percaya ini menjelaskan tentang pelayanan yang tulus dan tanpa pamrih, saudara. Jiwanya, hatinya, pemikirannya, semuanya tertuju kepada bagaimana dia melayani Tuhan dan melayani umat Tuhan. Bukan untuk mencari kepentingan dirinya sendiri, bukan untuk mencari nama baik, mencari popularitas, mencari keuangan dan sebagainya. Tapi hatinya benar-benar hati yang melayani. Dia datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani, saudara. Dan saya yakin inilah ciri hamba Tuhan sejati. Kemanapun dia pergi, kemanapun dia mengajar, dia berkhotbah, dia memiliki hati yang tulus tanpa mengharapkan motivasi yang lain-lain, tapi hatinya adalah hati yang melayani orang lain. Hatinya benar-benar tulus dan tanpa pamrih, saudara. Ketika dia mendoakan orang lain, ketika dia melayani orang lain, dia konseling orang lain, dia nggak pernah expect something, tapi dia lakukan karena dia tahu sebagai hamba Tuhan dia harus melayani Tuhan dan melayani umat Tuhan dengan tulus dan tanpa pamrih, saudara. Nah, saya yakin dan percaya inilah karakteristik daripada hamba Tuhan sejati. Bukan dilayani, tapi dia melayani, saudara. Dan dia tidak membedakan orang berdasarkan status sosial, berdasarkan ras, berdasarkan yang lain-lain, saudara. Tapi dia menganggap semuanya equal, semuanya sama, karena dia cuma tahu satu, bahwa dia punya panggilan dan dia melayani Tuhan dengan segenap hati dan melayani umat Tuhan dengan segenap hati dan ketulusannya. Itulah ciri hamba Tuhan yang sejati, bahwa dia melayani dengan hati yang sungguh-sungguh melayani. Yang keempat, saudara, karakteristik daripada hamba Tuhan yang asli atau hamba Tuhan yang benar atau sejati adalah kehidupan doa, dan dia punya kehidupan doa yang konsisten dengan Tuhan, serta memiliki kebergantungan dengan Tuhan sepenuhnya. Sekali lagi, saudara, hamba Tuhan sejati memahami betapa pentingnya hubungan yang erat dengan Tuhan melalui setiap doa-doa.
Hamba Tuhan sejati bukan melakukan tugasnya dengan kekuatannya, dengan pemikirannya, dan dengan kelebihannya, tapi dia bergantung sama Tuhan dan dia melakukannya dengan segenap hati. Learn from the story of Jesus Christ, the life of Jesus. Bagaimana dia berkata, anak tidak dapat melakukan apapun dari dirinya sendiri kalau tidak melihat apa yang dikerjakan oleh bapaknya. Anak selalu bergantung kepada bapak dan dia hanya menuruti perintah bapaknya. Bukan berarti Yesus gak bisa buat apa-apa, tapi Yesus mengajarkan sebuah nilai bagaimana kita hidup melayani, khususnya harus bergantung kepada Bapa. Dan saya berdoa supaya Anda dan saya memiliki kehidupan doa yang konsisten. Sebagai hamba Tuhan, saudara, doa pagi itu sudah menjadi keharusan. Wake up at the morning, pray, fasting, semuanya itu menjadi sebuah gaya hidup kita. Kita memiliki kehidupan doa yang konsisten. Ada nggak ada masalah, ada nggak ada pergumulan, dalam kondisi suasana apapun, kita always pray, tetap selalu berdoa. Dan memiliki sebuah kehidupan doa yang bukan karena hanya ada pergumulan lalu kita berdoa dan puasa, tetapi memiliki kehidupan doa yang konsisten serta kebergantungan sama Tuhan dalam seluruh aspek kehidupannya. Dan saya percaya inilah yang menjadi karakteristik daripada hamba Tuhan sejati. Doa saya pagi hari ini dimanapun Anda berada, yang sekali lagi saya katakan, kita semua adalah hamba Tuhan. Bukan cuma orang-orang yang terpanggil hanya jadi pendeta, tapi semua kita punya panggilan yang sama, yaitu melayani Tuhan dan melayani sesama. Itu sebabnya, dengar baik-baik saya katakan sama Anda, bahwa kita harus punya karakteristik ini, saudara. Yang ketiga, apa tugas dan tanggung jawab seorang hamba Tuhan? Sederhana sekali. Yang pertama, mengajar, membimbing umatnya kepada kebenaran. Sekali lagi, kita punya tanggung jawab. We have a responsibility untuk mengajarkan kebenaran, membimbing setiap umat Tuhan kepada jalan kebenaran, kepada kebenaran. Jadi sekali lagi, ini adalah tanggung jawab dan tugas kita. Lalu kita juga membawa keadilan dimanapun, dalam pelayanan, dalam keluarga, dalam gereja, serta membawa pengharapan bagi orang-orang yang membutuhkan, saudara. Lalu tugas berikutnya adalah menyampaikan revelation dari Tuhan. Bukan just information, tapi we need revelation. Dan kita perlu menyampaikan revelation, bukan information. Karena information hanya akan menambah knowledge, tapi revelation akan mengubah seluruh kehidupan manusia dan mengubah kehidupan banyak orang. So, we need revelation more than information. Dan saya berdoa supaya sebagai hamba Allah, itu sebabnya kita berdoa, kita mencari Tuhan sungguh-sungguh. Kita bukan butuh information yang kita bisa googling di mana-mana, kita bisa cari bahan khotbah di mana-mana. But we need is not just only information, tapi kita butuh revelation. Karena saya percaya one revelation from the Lord can change our life forever. Nah, itu sebabnya yuk, sebagai hamba Tuhan, kita harus sama-sama terus menyadari bahwa kita punya tanggung jawab untuk menyampaikan pewahyuan yang fresh daripada Tuhan. Lalu yang terakhir sebelum saya tutup, apa janji Tuhan bagi hambanya? Saudara, saya percaya dengan seluruh dedikasi Anda, seluruh pengorbanan Anda, waktu Anda, pengorbanan semua yang Anda berikan, kita nggak akan pernah sia-sia. Kenapa? Ada sebuah janji Tuhan yang luar biasa kepada hamba-hamba Tuhan, yaitu apa? Yang pertama, Tuhan menjanjikan kekuatan dan penyertaan. Saya yakin dan percaya di saat kita lemah, di saat kita membutuhkan kekuatan, Dia tidak pernah terlambat dan Dia akan terus memberikan kekuatan kepada kita sebagai hamba Tuhan. Saya tahu sebagai hamba Tuhan dalam pelayanan, dalam melayani orang, ada begitu banyak tantangan, ada banyak challenge, ada banyak sekali kadang-kadang proses yang harus kita hadapi. Kita sudah melayani dengan tulus, tapi orang yang kita layani nggak tulus. Kita sudah melayani dengan segenap hati, tapi orang-orang yang melayani kita malah menikam kita dari belakang atau apapun itu. Tapi saya mau kasih tahu buat saudara sebagai hamba Allah, ini janji Tuhan buat kita semua. Dia akan memberikan kekuatan kepada kita. Yang terakhir, lalu saya akan tutup mengajak Anda untuk berdoa. Ini janji Tuhan yang lebih dari apapun, saudara, yaitu menyertai kita sampai akhir zaman. Bahkan di dalam Matius pasal yang terakhir, saudara, ayat yang terakhir, the Great Commission yang dia katakan,
bahwa aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Dan itulah janji yang menurut saya lebih dari apapun. Can you imagine Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat, Allah yang menciptakan langit dan bumi berjalan menyertai kehidupan Anda? Bukankah itu adalah sebuah privilege yang sangat luar biasa as a servant of God, sebagai hamba Allah? Jadi sekali lagi para hamba Tuhan dimanapun Anda berada, jangan kecil hati, kuatkan dan teguhkan hatimu. Anda punya tanggung jawab, tugas yang luar biasa, dan saya yakin dan percaya penyertaan Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan Anda. God bless you. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih sebagai hamba-hamba Tuhan dimanapun kami berada. Kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau terus kuatkan dan teguhkan hati mereka. Aku memberkati setiap hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka melayani, dimanapun mereka berada, apapun yang mereka sedang hadapi, tantangan, proses, semua Tuhan, aku percaya Tuhan Engkau kasih kekuatan kepada mereka dan Engkau menyertai mereka. Dan kami percaya as long if God is with us, kami percaya tidak ada orang yang bisa menghalangi kami. Dan selama Tuhan ada bersama kami, kami percaya kami akan lihat kemenangan demi kemenangan. Terima kasih, bless all your people. Aku memberkati setiap mereka. Kalau sebentar kami akan melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Berjalanlah bersama kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. God bless you. Have a great day with Jesus this morning. Sampai ketemu dalam program renungan pagi berikutnya. God bless you.